Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di masjid ini, di majelis ilmu ini untuk bertafaqquh fiddin, untuk mendalami ilmu agama, untuk menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya yang hadir di sini termasuk dalam golongan orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan dia untuk menuju surga. Semoga kita juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu majelis, di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kitabullah, untuk mempelajarinya, untuk mendiskusikannya, melainkan akan turun kepada mereka rahmat, akan datang kepada mereka ketenangan hati, dan akan dinaungi oleh para malaikat, dan akan disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Para ikhwah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Pada kesempatan pagi hari ini, kisah sosok manusia yang mulia, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menemani pagi hari ini, menemani waktu kita di pagi hari ini adalah sahabat yang bernama Bara' bin Malik al-Ansari. Al-Bara' bin Malik al-Ansari. Bara' ibn Malik al-Ansari pernah dikatakan tentang dirinya, ini sebuah ucapan yang diucapkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Ini Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata tentang Bara' ibn Malik al-Ansari ini, la tuwallul bara'a jaishan min juyushil muslimin makhafata an yuhlika jundahu bi iqdamihi. La tuwallu al-bara'a jaishan min juyushil muslimin makhafata an yuhlika jundahu bi iqdamihi. Jangan sampai engkau mengangkat Bara' bin Malik al-Ansari sebagai pimpinan perang. Jangan sampai engkau menjadikan Bara' bin Malik sebagai pimpinan pasukan perang. Khawatirnya dia nanti akan mencelakakan pasukannya, yaitu dikarenakan begitu beraninya dia itu. Saking beraninya itu di luar perkiraan umumnya manusia. Ya, manusia itu ya
seberani-beraninya orang itu punya hitungan, punya perkiraan, ya, punya perkiraan. Ya, ibarat orang berkendaraan ya, kalau mau nyalip, kalau mau membalap kendaraan lain, nah seberani-beraninya sopir itu pasti punya hitungan, pasti punya perkiraan. Kalau dikira itu mepet sekali, nggak mungkin disalip, dia nggak akan maju, dia nggak akan nyalip, ya. Walaupun dia adalah sopir pemberani, walaupun jam terbangnya tinggi, tapi dia masih punya hitungan, ya. Nah, Bara' bin Malik Al-Ansari, dia itu adalah seorang, yakni prajurit, seorang yang ketika bertempur itu sangat berani, tapi beraninya itu di luar perkiraan umumnya orang, ya. Jadi kalau ukuran orang itu, wah ini kayaknya nggak bisa ini, nah ini akan memudorotkan, ini akan mencelakai diri saya, nah pakai hitungan. Nah tapi Bara' ibn Malik itu hitungannya di luar hitungan orang. Jadi kalau menurut orang ini sudah tidak dilakukan karena membahayakan, bagi dia tidak. Nah saking beraninya dia itu, yakni dia terjang saja. Nah makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berpesan, kalau mau ngangkat pemimpin pasukan jangan mengangkat Bara' bin Malik. Nah pasukannya mati kabeh. Nah, nanti dia akan membawanya ke sebuah medan tanpa perhitungan. Nah saking beraninya dia, dah jangan, entek pasukannya. Nah, kalau kamu menyerahkan pimpinan pasukan kepada dia, entek pasukan. Nah, baik, seperti apa kisahnya? Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata demikian. Seperti apa sih keberanian dia? Mari kita simak kisahnya, seperti apa yang dituturkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Ra'fat al-Basha rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kana asy'atha akbaro do'ilal jismi ma'rukal azmi taqtahimuhu ainu ra'ihi thumma tazwarru anhu izwirara. Dia itu adalah seorang yang rambutnya kusut berdebu, ya, badannya itu krempeng, dagingnya enggak begitu banyak, kurus, pokoknya krempeng, kering, kurus. Orang yang melihatnya itu enggak terlalu berminat melihat dia, menganggap enteng, menganggap ringan. Ah, bisa apa? Nah, orang sekecil ini apa yang bisa dia lakukan? Jadi dalam pandangan orang itu, yakni kayak tidak memiliki nyali, kayak tidak memiliki nilai, ya, saking krempengnya. Biasanya orang krempeng juga, yakni di kalangan kita juga diremehkan. Alah, orang kok kecil seperti ini, kurus, kering. Nah, bisanya apa? Nah, itulah Bara' ibn Malik al-Ansari. Dari segi penampilan fisiknya, ya, casingnya itu gak meyakinkan, gak ngawai. Walakinnahu ma'adzalika qatala mi'atan minal musyrikina mubarazatan wahdahu ada anil ladina qatalahum fi ghimaril ma'ariki ma'al muharibin. Tapi jangan salah ya. Nah, walaupun dia ini kurus, kering, krempeng badannya, nah, penampilan dirinya itu enggak meyakinkan, tapi dia itu pernah menang melawan 100 orang. Ya. Dia berhasil memenangkan pertandingan, ya, 1 lawan 1, duel, ya, 1 lawan 1. Nah, dia bisa memenangkan pertandingan tersebut dan mengalahkan 100 orang, mati. Nah, melawannya itu 100 orang kalah, mati di hadapan dia. Bayangkan, sudah memenangkan berapa? 100 pertandingan 1 lawan 1. Ya.
itu belum ditambah dengan yakni musuh-musuh yang tewas di tangannya dalam kecamuk perang. Jadi biasanya dulu itu ya sebelum perang itu berkecamuk, sebelum dua pasukan itu bertemu, biasanya ada muqaddimah, ada pertandingan yang menjadi muqaddimah pembuka peperangan ini. Jadi 1 lawan 1, ya, maju bertanding. Nah, Bara' ibn Malik al-Ansari pernah yakni maju dalam mubarozah atau duel 1 lawan 1 ini dan dia menang. Nah, lawannya 100 kalah, tewas semua di tangan dia. Nah, jangan remehkan ya, walaupun badannya kecil, kurus, ya kayaknya tampilannya kurang meyakinkan, tapi ternyata kekuatannya luar biasa. Innahul kamiyul basilul miqdamu alladzi katabal faruqu bisya'nihi ila ummalihi fil afaq. Dia adalah seorang pejuang yang berani, ya, yang gigih berani, yang pantang mundur. Saking beraninya dia, saking nekatnya dia itu, saking keberanian dia yang sangat luar biasa itu, sampai-sampai Umar Al-Faruq radhiyallahu taala anhu berkata tentang dirinya, alla yuwalluhu ala jaisin min juyusil muslimin khaufan min an yuhlikahum bi iqdamihi. Jangan sampai menjadikan Bara' ibn Malik ini sebagai pimpinan pasukan. Nah, khawatir nanti dia akan menyebabkan kehancuran, kebinasaan pasukannya sendiri. Ya, karena dia itu kalau maju itu hitungannya, perkiraannya itu di luar hitungan orang. Nah, innahu al-Bara'u ibn Malik al-Ansari akhu Anas bin Malik khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Iya, sahabat yang sedang kita bahas ini bernama Al-Bara' ibn Malik al-Ansari. Dia adalah saudara kandung dari Anas bin Malik al-Ansari. Bara' ibn Malik al-Ansari saudara kandung dari Anas bin Malik. Nah, dan Anas bin Malik kita tahu sendiri, beliau adalah pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak Rasulullah datang ke Madinah, dia berkhidmat, dia melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dia menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau ruhtu astaqsi laka akhbara butulatil Bara' ibn Malik la talal kalamu wa dhaqal maqam. Lidza ra'aitu an a'rida laka qissatan wahidatan min qisasi butulatihi wa hiya tumbika amma adaha. Seandainya saya paparkan semua kisah heroiknya, kisah-kisah keberaniannya, maka pembicaraan kita ini akan menjadi panjang sekali. Ya, panjang sekali pembicaraan ini kalau saya sampaikan tentang cerita-cerita keberanian Bara' bin Malik ini. Maka saya merasa cukup salah satu saja, salah satu kisah yakni heroik, kepahlawanan, keberanian dia, yang dengan satu kisah ini saja Anda bisa mengenali bagaimana keberanian dia itu. Ya. Tabda'u hadhil qissah mundu as-sa'atil ula li wafatin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam wal tihaqihi bir rafiqil a'la. Kisah Al-Bara' bin Malik al-Ansari ini kita awali atau bermula, kisah ini bermula dari wafatnya sang kekasih, wafatnya Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari situ, dari semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka mulailah yakni kisah keberanian Bara' ibn Malik al-Ansari ini. Haitsu tafiqat qabailul Arab takhruju min dunillahi afwaja kama dakhalat fi hadzal dini afwaja. Yaitu tatkala terjadi gelombang kemurtatan
ya, di mana orang itu keluar dari agama Islam, murtad, berbondong-bondong. Ya, mereka murtad keluar dari agama Islam berbondong-bondong, sebagaimana dulu mereka masuk Islam juga bondong-bondong. Masuk Islam berbondong-bondong, kini Rasulullah SAW wafat, mereka keluar dari Islam murtad berbondong-bondong juga. Ya, ya, sebagaimana dalam sejarah ya masyhur di zaman khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu terjadi apa? Peristiwa yakni riddah, kemurtatan. Kemurtatan yakni dari yakni kabilah-kabilah yang mereka dulu masuk Islam berbondong-bondong, setelah Rasulullah SAW wafat, banyak di antara mereka yang keluar dari agama ini, murtad dari agama ini. Hatta lam yabqa alal islami illa ahlu makkata wal madinati wat taif wa jama'atun mutafarriqah huna wa hunalika mimman thabbatallahu qulubahum alal iman. Yani saking banyaknya yakni orang-orang yang murtad ini, sampai-sampai apa? Tidak ada kaum muslimin yang tersisa kecuali penduduk Makkah, penduduk Madinah, penduduk Taif, dan beberapa jamaah yang berasal dari beberapa kabilah yang bertebaran. Ada yang di sana, ada yang di kabilah ini, ada yang di kabilah itu. Tapi penghuni suatu daerah, suatu kampung yang masih kokoh di atas Islam itu bisa dihitung hanya Makkah, Madinah, dan Taif. Makkah, Madinah, dan Taif itu yang kampung yang tetap penduduknya tegar di atas Islam. Ya, selain itu banyak yang murtad. Samadas siddiqu ridwanullahi alaihi lihadihil fitnatil mudammiratil amya sumudal jibalir rasiyat wajahhaza minal muhajirina wal ansari ahada asyara jaisan. Nah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang saat itu ya menjabat sebagai khalifah yang pertama, ya, berdiri menghadapi gelombang kemurtatan ini dengan penuh ketegaran, dengan penuh kekuatan, seolah-olah dia adalah gunung yang sangat kokoh. Iya, beliau tabah, beliau sabar, beliau kuat menghadapi fitnah yang besar ini. Dan beliau menyiapkan dari kalangan muhajirin dan ansor 11 pasukan. Nah, 11 pasukan, ya, bukan 11 orang, 11 pasukan. Wa aqada liqadati hadhil juyus ahada asyara liwaan, dan menyiapkan 11 bendera yang dipegang masing-masing oleh kelompok-kelompok pasukan tersebut. Wa dafa'a bihim fi arja'i jaziratil arabi liyu'idul murtaddina ila sabilil huda wal haqqi wal yahmilu al munharifina 'alal jaddah bihaddis saif. Ya, ini semuanya adalah bertujuan supaya yakni mereka ini mendatangi jazirah Arab, ya, mendatangi apa? Mendatangi daerah-daerah di jazirah Arab, ya, yang penduduknya sudah banyak yang murtad, didatangi untuk diseru kembali kepada kebenaran, kepada petunjuk. Nah, membawa mereka kembali kepada jalan Islam. Wa kana aqwal murtaddina ba'san wa aktsarahum adatan Banu Hanifah, dan kelompok atau kabilah yang paling banyak murtad, nah, dan juga perlawanannya kepada umat Islam itu paling keras, itu adalah kabilah Banu Hanifah. Nah, kabilah Banu Hanifah ini paling banyak yang murtad, dan di samping itu dia melawan, ya, dia juga punya pasukan banyak dan siap untuk melawan kaum muslimin. Siapa Banu Hanifah ini? Ashabu Musailamah Al-Kadzab. Dia adalah kabilahnya Musailamah Al-Kadzab. Ya, jadi Musailamah Al-Kadzab ini dari sini. Nah, jadi dia ngaku-ngaku sebagai nabi dan ngaku-ngaku bahwasanya diturunkan kepadanya wahyu, dan dia juga punya pengikut banyak.
Dan ternyata pengikutnya ini adalah ya paling banyak yang keluar dari Islam. Yang paling banyak murtad keluar dari Islam ini adalah kabilahnya Musailamah Al-Kadzab. Jadi dia dapat pengikut banyak sekali. Wa qad ijtama'a li Musailamah min qaumihi wa hulafaihim arba'una alfan min asyidda'il muharibin. Yani Musailamah Al-Kadzab ini didukung, disokong, dikuatkan posisinya oleh kaumnya dan oleh kabilah-kabilah lain yang memiliki janji setia untuk membelanya, yaitu sebanyak 40.000 pasukan, 40.000 personil. Nah, bayangkan banyak sekali pendukungnya Musailamah Al-Kadzab ini, 40.000 bayangkan. Wa kana aktsaru haula'i qad ittaba'uhu asabiyatan lahu la imanan bihi. Nah, bagaimana kok bisa banyak pengikutnya ini? Lawang kebenaran itu sudah jelas, ya. Mana yang hak, mana yang batil itu sudah jelas. Nabi kita Muhammad itu sudah jelas-jelas nabi, mereka iman kepada kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara Musailamah Al-Kadzab itu ya dia dikenal sebagai kadzab. Tapi kenapa kok bisa banyak yang ikut kepada dia? Nah, jawabnya adalah aktsaruhum qad ittaba'uhu asabiyatan lahu la imanan bihi. Jadi mereka itu sebenarnya tidak beriman kepada Musailamah Al-Kadzab, tapi mereka mendukung itu karena unsur fanatik kedaerahan, fanatik kabilah. Ya karena kabilahnya sama. Ya. Ini karena Musailamah Al-Kadzab ini adalah dari Banu Hanifah, maka orang-orang Banu Hanifah ya pro dia. Kalau iman sebenarnya enggak. Nah, kalau iman sebenarnya enggak. Dia enggak beriman, mereka enggak percaya kalau Musailamah itu nabi. Mereka enggak percaya kalau Musailamah itu membawa ajaran yang hak, enggak percaya. Mereka enggak percaya kalau Musailamah itu dapat wahyu, enggak percaya mereka. Tapi mereka itu tetap mendukung karena itu adalah dari kabilahnya, Faqad kana ba'duhum yaqul asyhadu anna Musailamata kadzabun wa Muhammadan shadiqun lakinna kadzdzaba Rabi'ah ahabbu ilaina min shadiqi Mudhar. Saya bersaksi bahwasanya Musailamah itu kadzab, pendusta. Kalau Muhammad ya dia baru orang yang benar. Nah, kalau Musailamah ini pendusta, kami tahu semuanya. Tapi kalau Muhammad, nah, kami beriman. Kami yakin dia adalah shadiq. Tapi pendusta dari kabilah kami itu lebih kami pilih daripada orang yang jujur, orang yang benar dari kabilah lain. Bayangkan. Ini orang ini kalau sudah asobiyah ya, kalau sudah punya kefanatik golongan fanatik daerah itu sampai seperti itu. Nah, jadi dia tahu bahwasanya Musailamah itu kadzab, dan dia tahu juga, mereka tahu Musailamah itu adalah kadzab dan Rasulullah itu hak, mereka tahu. Tapi mereka lebih memilih kadzab daripada shadiq. Nah, karena kadzab itu kelompok mereka, kabilah mereka, sementara yang shadiq itu dari kabilah lain. Hazama Musailamah awwala jaishin kharaja ilaihi min juyusil muslimin bi qiyadati Ikrimah ibn Abi Jahal wa raddahu ala aqabihi. Hazama Musailamatu awwala jaisin kharaja ilaihi min juyusil muslimin bi qiyadati Ikrimah ibn Abi Jahal waradahu ila aqabihi. Yani pasukannya Musailamah ini telah berhasil memukul mundur pasukan muslimin yang pertama kali diutus untuk menggempurnya, yaitu waktu itu dipimpin oleh Ikrimah
bin Abi Jahal dan berhasil dipukul mundur ya oleh pasukannya Musailamah. Jadi kuat sekali di pasukannya Musailamah ini, banyak, besar dan kuat. Nah, sehingga pasukan kaum muslimin yang telah disiapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ini tidak bisa menaklukkan dia. Malah pasukan kaum muslimin yang mundur, terpukul mundur. Fa arsalalahu as-siddiqu jaisan thaniyan bi qiyadati Khalid ibnil Walid. Hasyada fihi wujuhas sahabati minal ansari wal muhajirin. Wa kana fi tali'ati haula'i wa haula'i al-Bara ibn Malik al-Ansari wa nafarun min kumati al-muslimin. Ya, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengutus pasukan kedua ya, dan dipimpin oleh Khalid ibnul Walid. Ya. Yang mana kepemimpinan Khalid ibnul Walid radhiyallahu taala anhu ini yakni membuat para sahabat radhiyallahu taala anhum dari kalangan Ansor dan Muhajirin itu semuanya terpana, semuanya itu senang dengan kepemimpinan Khalid ibn Walid ini, seorang yang dikenal sebagai pemberani begitu ya. Nah, sudah dikenal sebagai seorang pemberani, mereka ayem dipimpin oleh Khalid ibn Walid ini. Dan di antara mereka, di antara yang tergabung dalam pasukan ini adalah Bara ibn Malik al-Ansari dan beberapa orang yang sama-sama pemberaninya. Jadi memang tergabung dalam pasukan ini orang-orang yang jos, orang-orang yang apa? Yang memang dikenal gigih. Nah, dalam berjuang dan pemberani. Ya, salah satunya adalah Al-Bara ibn Malik radhiyallahu anhu. Iltaqal jaisani ala ardil yamamah fi Najd, fama huwa illa qalilun hatta rajahat kaffatu Musailamah wa ashabihi wa zulzilat al-ardu tahta aqdami junudil muslimin. Bertemulah dua pasukan, pasukan kaum muslimin, pasukan yang dibentuk oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan pasukannya Musailamah al-Kadzab. Nah, bertemulah mereka di sebuah daerah yang bernama Yamamah, yaitu sebuah daerah yang ada di Najd. Nah, tak lama yakni pertandingan itu, pertempuran itu, tidak lama pertempuran itu terjadi. Nah, hingga pada akhirnya goyahlah. Nah, pertahanan kaum muslimin, pasukan Islam itu goyah. Nah, goncang dan bisa dipukul mundur oleh Musailamah al-Kadzab. Nah, jadi kita bisa bayangkan ya, kaum muslimin itu orang-orang yang gigih. Kaum muslimin itu orang-orang yang pemberani. Sudah berkali-kali mereka itu terjun di medan perang dan banyak menang, ya, dan banyak menang. Di masa Rasulullah itu kemenangan demi kemenangan mereka raih. Tapi menghadapi pasukan Musailamah al-Kadzab, mereka dua kali berhasil dipukul mundur. Dua kali mereka terpukul mundur. Kita bisa bayangkan betapa kuatnya pasukan Musailamah al-Kadzab ini. Nah, mereka 40.000 ya, 40.000. Jumlah yang begitu besar. Wa tafiqu yataraja'una an mawaqifihim hatta iqtahama ashabu Musailamah fustat Khalid ibn al-Walid wa tala'uhu min usulihi wa kadu yaqtuluna zaujatahu laula an ajaraha wahidun minhum. Ya, yakni kaum muslimin ini benar-benar mundur ya, benar-benar mundur dalam peperangan ini. Sampai-sampai pasukannya Musailamah al-Kadzab itu berhasil menerobos masuk ke tenda-tendanya Khalid. Ya, yakni pemukiman atau tenda-tenda, yakni tendanya Khalid. Nah, jadi markasnya Khalid ibn Walid itu sampai bisa diterobos oleh pasukan Musailamah al-Kadzab. Nah, jadi
pasukan Musailam al-Kadzab ini benar-benar mengejar pasukan kaum muslimin itu, yakni dan ingin menghabisinya sampai seakar-akarnya. Bahkan hampir-hampir saja, yakni mereka itu membunuh istri dari Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhum. Saking kuatnya mereka sampai bisa mengejar dan berupaya untuk menghabisi kaum muslimin seakar-akarnya. Inda dzalika sya'aral muslimuna bil khatar ad-dahim wa adraku annahum in yuhzamu amama Musailamah falan takumalil islami qaimatun ba'dal yaum. Mereka menyadari bahwasannya kondisi yang sedang dihadapi ini adalah kondisi yang besar. Musibah yang sedang menimpa kaum muslimin ini adalah musibah yang besar. Nah, sudah ditinggal nabinya, terus menghadapi cobaan yang begitu besar. Mereka itu sudah berduka ya, dengan meninggalnya Rasulullah SAW, mereka bersedih. Nah, ditambah lagi dengan banyak kaum muslimin yang murtad. Nah, sehingga mereka itu menyadari sepenuhnya bahwasanya ini adalah kondisi benar-benar genting. Kondisi ini benar-benar genting. Dan bahwasanya kalau sampai mereka itu kalah, kalau sampai kelemahan mereka itu terus-terusan nggak segera diatasi, kalau sampai mereka itu kalah terus menghadapi pasukan Musailam al-Kadzab, nah kayaknya Islam sudah nggak ada lagi. Ya, setelah ini nggak ada Islam lagi. Nah, walan yu'badallahu wahdahu la syarika lahu fi jaziratil Arab. Nah, yakni kalau kita tidak melakukan suatu tindakan yang nyata, kalau kita tidak berjuang dengan sungguh-sungguh, bisa jadi di jazirah Arab ini tidak ada orang yang menyembah Allah. Bisa jadi tauhid, ya, agama tauhid, agama Islam ini hilang dari jazirah Arab. Ayo kita semuanya berpikir bagaimana supaya kita ini kuat bisa menghadapi pasukan Musailam al-Kadzab. Wahabba Khalid ila jaishihi fa'aada tanzimahu. Ya, maka Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu kembali menyusun ulang, mengatur strategi ulang, yakni pasukannya. Ya, strategi perangnya diperbarui, dievaluasi dan diperbarui lagi. Haitsu mayyazal muhajirina 'anil ansor wa mayyaza abna al bawadi an haula'i wa haula. Yani yang ditempuh oleh Khalid ibn Walid adalah membedakan antara muhajirin dan ansor. Membedakan muhajirin dan ansor. Jadi kalau sebelumnya itu muhajirin dan ansor itu jadi satu begitu ya, dalam satu pasukan. Nah, kalau sekarang ini yang dicoba oleh Khalid ibn Walid adalah memisah. Jadi sahabat dari kalangan muhajirin disendirikan, sahabat dari kalangan ansor juga disendirikan. Juga yang bukan dari muhajirin, bukan dari ansor, yaitu dari pedusunan, ya, dari badiah, dari dari tempat-tempat yang terpelosok Arab Badui. Nah, itu juga disendirikan. Wa jama'a abna'a kulli abin tahta rayati wahidin minhum liyu'rafa bala'u kulli fariqin fil ma'rakati wa liyu'lam min aina yu'tal muslimun. Nah, dan mengumpulkan masing-masing anak bersama bapaknya. Maksudnya itu, yakni kabilah ini disendirikan. Nah, dengan pemimpin kabilahnya. Kabilah ini dari Ansor sendiri, dari Muhajirin sendiri. Nah, dari Ansor sendiri, dari Muhajirin sendiri. Jadi masing-masing anak diikut sertakan dengan bapaknya. Artinya mereka dibedakan, dipisah berdasarkan kabilahnya, berdasarkan kelompoknya. Muhajirin sendiri, Ansor sendiri. Punya bendera sendiri-sendiri. Ada bendera Ansor, ada bendera Muhajirin. Ya, memang mereka berperang melawan satu kekuatan, tapi mereka dibedakan. Ya, ada bendera satu-satu,
untuk supaya mudah dilihat ini siapa, muhajirin atau ansor, itu siapa, muhajirin atau ansor. Nah, nanti kalau ada kekeliruan, ada hal-hal yang tidak beres dalam peperangan ini, langsung bisa dievaluasi dengan cepat. Oh, ini kesalahan dari muhajirin. Oh, ini kesalahannya dari ansor. Nah, ini kesalahan dari muhajirin. Oh, ini kesalahan dari ansor. Yang nggak beres ini orang ansor. Oh, yang nggak beres orang muhajirin. Supaya cepat dievaluasi, itu maksudnya. Wadarat bainal fariqaini raha ma'rakatin dorus. Lam ta'rif hurubu al-muslimina laha nadhiran min qablu wa thabata qaumu musailamata fi sahatil wagha thabatal jibalir rasiyati walam ya'bahu li kathrati ma asabahum minal qatl. Maka terjadilah pertempuran antara dua pasukan kaum muslimin dan pasukan murtadin, ya, pasukannya Musailamah al-Kadzab. Pertempuran yang sangat sengit, pertempuran yang sangat sangat ekstrim lah pokoknya, ya, pertempuran yang sangat besar, luar biasa. Nah, belum pernah yakni terjadi dalam sejarah pertempuran yang begitu mati-matian semacam ini. Nah, pertempuran yang sangat habis-habisan, mati-matian. Nah, pasukan Musailamah al-Kadzab sendiri mereka kokoh. Nah, seperti kokohnya gunung-gunung. Mereka juga tidak peduli apa yang akan menimpa mereka. Nah, saking kokohnya mereka maju terus pantang mundur. Wa abdal muslimuna min khawarikil butulat ma lau jumi'a lakana malhamatan min rawail malahim. Dan kaum muslimin pun juga habis-habisan, mati-matian. Ya, seandainya perjuangan mereka ini ditulis dalam sebuah yakni catatan, maka ini akan menghasilkan sebuah catatan yang sangat besar, catatan yang sangat fenomenal, yang sangat bersejarah. Fahada Thabit ibn Qais hamilu liwa'il ansor yatahannatu wa yatakaffanu wa yahfiru li nafsihi hufratan fil ardi fayanzilu fiha ila nisfi saqaihi wa yabqa thabitan fi mauqifihi yujalidu an rayati qaumi hatta kharra sari'an syahidan. Inilah Thabit bin Qais, ya, Thabit bin Qais, pembawa bendera Ansor. Nah, dia telah menyiapkan kapur wangi, menyiapkan kafan, dan telah menggali kuburnya sendiri. Nah, wallahu alam tah maksudnya ini apa? Apakah dia memang benar-benar menyiapkan kuburannya sendiri, atau ini adalah sebuah kiasan kegigihan dia dalam berjuang sampai-sampai dia sudah siap mati-matian, saking berani dia sampai diibaratkan atau dikiaskan semacam ini. Nah, wayabqa thabitan fi mauqif, dia tetap teguh, dan membela benderanya. Hatta kharra sari'an syahidan, hingga pada akhirnya dia pun gugur di dalam pertempuran ini. Wa hadza Zaid ibn al-Khattab akhu Umar ibn al-Khattab, dan ini dia Zaid ibn al-Khattab, saudaranya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Yunadi fil muslimin, dia berseru kepada kaum muslimin, ayyuhan nas addu ala adrasikum wadribu fi aduwikum wamdu kuduma. Wahai sekalian manusia, ya, bersungguh-sungguhlah kalian, wadribu fi aduwikum, dan tebaslah musuh-musuh kalian, dan teruslah maju pantang mundur. Wallahi la atakallamu ba'da hadil kalimah abadan hatta yuhzam Musailamah au alqallaha. Nah, demi Allah, ini adalah kata-kata saya terakhir. Saya nggak akan ngomong lagi setelah ini. Nah, sampai pasukannya Musailamah bisa dipukul mundur, atau sampai saya bertemu dengan Allah. Nah, hanya ada dua pilihan. Saya nggak akan bicara kecuali Musailamah bisa dipukul mundur atau saya yang mati. Nah, fa udliya ilaihi bihujjatihi
Tsumma karra 'alal qaum fama zala yuqatilu hatta qutil. Nah, akhirnya dia terus maju, pantang mundur, nah, menerobos dan bertempur, yakni melawan pasukan Musailamah al-Kadzab itu hingga pada akhirnya dia terbunuh, gugur dalam peperangan ini. Wa hada Salim maula Abi Hudzaifah yahmilu rayatal muhajirin. Nah, adapun sahabat yang satu ini adalah Salim maula Abi Hudzaifah, dia yang membawa bendera kaum muhajirin. Fayakhsha alaihi qaumuhu an yad'ufu au yataza'za'a, an yad'ufa au yataza'za'a. Dia khawatir kalau kaumnya, kaum muhajirin itu lemah, ya, semangatnya menurun. Maka dia berkata, nah, faqalu lahu, yakni pasukannya kaum muhajirin berkata kepadanya, inna lanakhsha an nu'ta min kibalik. Nah, inna lanakhsha an nu'ta min kibalika, kami ini sungguh khawatir bahwasanya kita ini diserang gara-gara engkau. Faqala in utitum min kibali fabi sahamilil qur'ani akun. Kalau sampai kalian itu bisa diserang, kalian bisa dipukul mundur gara-gara aku yang memimpin kalian, maka sungguh aku adalah seburuk-buruk hamilul Quran. Nah, ini aku tidak pantas memimpin kalian kalau sampai kalian kalah gara-gara aku. Summa karra ala a'daillahi karratan basilah, hingga pada akhirnya dia nggak terima, ya, dengan ucapan seperti itu. Akhirnya dia pun dia maju, pantang mundur, berjuang dengan gigih berani. Nah, sampai akhirnya dia pun mendapatkan musibah yang menimpanya, walakinna butulat haula'i jami'an tatadha'al amama butulatil Bara ibn Malik radhiyallahu anhu wa anhum ajmain. Akan tetapi keberanian para kesatria ini, para pahlawan ini, nah, keberanian mereka itu belum ada apa-apanya. Ya, mereka adalah pahlawan-pahlawan, kesatria yang tidak takut, yang maju gigih, pantang mundur, sangat pemberani. Tapi keberanian mereka belum ada apa-apanya dibandingkan dengan keberanian Bara bin Malik radhiyallahu anhu wa anhum ajmain. Dzalika anna Khalidan hina ra'a watisal ma'rakah yahma wa yashtad iltafata ilal Bara ibn Malik. Nah, yang demikian itu adalah dikarenakan Khalid ketika melihat peperangan ini sudah semakin hebat, sudah semakin sengit, sudah kondisi semakin memanas, dia melihat kepada Bara ibn Malik. Wa qala ilaihim ya fatal ansor. Nah, ilaihim ya fatal ansor faltafata al-Bara ila qaumihi. Nah, wahai pemuda Ansor, nah, perhatikanlah kaummu. Maka dia pun melihat kepada kaumnya. Bara ibn Malik yang dari kalangan Ansor melihat kepada kaumnya dan berkata, ya ma'syaral ansor la yufakkiranna ahadun minkum birruju'i ilal Madinah fala madinata lakum ba'dal yaum wa innama huwallahu wahdah thummal jannah. Hai sahabat-sahabatku Ansor, hai kaumku Ansor, jangan berpikir untuk pulang ke Madinah. Sekali lagi, jangan berpikir, jangan sampai ada satu orang pun dari kalian yang berpikir untuk pulang ke Madinah. Enggak ada Madinah. Yang ada adalah berjumpa dengan Allah, kemudian masuk surga. Enggak ada Madinah. Nah, ini yakni kata-kata yakni penyemangat yang diucapkan oleh yakni Bara ibn Malik al-Ansari. Enggak ada Madinah, jangan sampai ada di antara kita yang berpikir untuk pulang ke Madinah. Enggak ada Madinah. Dah, kita semuanya siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masuk surga. Summa hamala 'alal musyrikin wa hamalu ma'ahu wan bara yashukkus sufufa wa yu'milu as-sayfa fi riqabi a'da'illahi hatta zulzilat
taqaddamu Musailamah wa ashabihi. Akhirnya dia pun maju, dia pun menerjang pasukan kaum musyrikin. Ya, dia menerjang pasukan kaum musyrikin. Nah, dan dia membawa pedangnya dan dia membawa pedangnya dengan penuh keberanian mengobrak-abrik pasukan Musailamah al-Kadzdzab. Nah, dengan pedangnya itu dia mengobrak-abrik pasukan Musailamah al-Kadzdzab, nah, sampai goncang ya pertahanan mereka. Falaja'u ilal hadiqah allati urifat fit tarikh ba'da dzalika bismi hadiqatil maut. Ya, karena diobrak-abrik pasukan mereka itu oleh Bara' ibn Malik ini sampai mereka ini lari, ketakutan ya. Yang jelas pertahanan mereka sudah mulai goncang, akhirnya mereka lari. Tibalah mereka di sebuah kebun. Kebun itu kemudian dikenal dengan Hadiqatul Maut. Nah, waktu itu belum ada nama Hadiqatul Maut. Yang jelas pasukan Musailamah al-Kadzdzab ini mulai kewalahan. Nah, dengan aksi heroik dari Al-Malik ibn Al-Bara' ibn Malik ini, nah, dia mulai kewalahan sampai akhirnya mereka masuk ke sebuah hadiqah, sebuah kebun, Hadiqatul Maut. Nah, likathrati man kutila fi hadzalikal yaum. Dinamakan Hadiqatul Maut karena banyak yang terbunuh, banyak yang mati di kebun tersebut. Wa kanat Hadiqatul Maut hadhihi rahbatul arja samiqah. Dia adalah sebuah kebun yang sangat luas ya, dan tinggi temboknya. Ada benteng, ada tembok tinggi yang memagari kebun tersebut. Fa aghlaqa Musailamah wal alafu al muallafah min jundihi alaihim abwabaha. Musailamah al-Kadzdzab dan ribuan pasukannya mengunci pintu dari gerbang ini. Gerbang dari kebun tersebut dikunci, ya, dikunci. Nah, fatahassanu bi ali judraniha. Akhirnya mereka aman karena mereka telah berlindung di balik benteng kebun ini, ya, di balik tembok yang tinggi dan kuat ini. Dah, mereka sejenak merasa aman dan kaum muslimin terhenti, tidak bisa mengejar mereka. Wa ja'alu yumtiruna al-muslimina bina bilihim min dakhiliha fatatasaqat alaihim tasaqutul matar. Nah, karena mereka sudah berada di posisi yang enak, yaitu di benteng, mereka terjaga, dan mereka kalau mau menyerang gampang, mereka naik ke atas dan menghujani dengan panah. Itu yang mereka lakukan. Jadi mereka karena sudah posisinya sudah enak, aman, mereka naik ke atas tembok itu, ya, sehingga mereka bisa menghujani kaum muslimin dengan panah-panah. Inda dzalika taqaddama mighwarul muslimin al-basil Al-Bara' ibn Malik. Nah, tatkala itu si pemberani, sang kesatria muslimin yang sangat pemberani, yaitu Bara' ibn Malik, berkata, ya kaum da'uni ala turs warfa'ut tursa ala rimah thumma qdhifuni ilal hadiqati qariban min babiha fa imma an ustashhad wa imma an aftah lakumul bab. Wahai kaumku, tidak ada pilihan lain. Kita ini sudah, posisi kita ini lemah ini, kalau diserang terus kita nggak bisa menyerang mereka, sementara mereka dengan mudah menyerang kita. Dah, hanya ada satu pilihan, yakni pintu gerbang ini harus kita buka. Kalau begitu, letakkan saya di tameng, angkat badan saya. Dia kan badannya kurus, krempeng. Nah, letakkan saya ke
ke tameng ini. Kemudian angkatlah tameng ini dengan tombak-tombak kalian. Nah, kalau sudah kalian angkat aku di atas tameng ini, lempar aku. Nah, bisa dibayangkan para ikhwah. Jadi anggaplah misalnya ini adalah tameng. Nah, Al-Bara ibn Malik radhiyallahu ta'ala dinaikkan di atas tameng ini. Kemudian ya disangga oleh tombak-tombak. Kemudian didorong. Nah, didorong yakni tameng yang berisikan Al-Bara ibn Malik tadi. Didorong sehingga terlemparlah. Nah, terlemparlah Al-Bara ibn Malik masuk ke dalam hadiqah. Nah, maksud dia adalah supaya dia bisa membuka pintu itu dari dalam. Dia bisa terjun, bisa meluncur ke atas, kemudian masuk dan membuka pintunya. Itu yang dia maksud. Akhirnya terjadilah itu. Dia dilempar. Bayangkan, satu orang. Inilah keberanian dia yang luar biasa ya. Keberanian yang kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala jangan ngasih kesempatan dia untuk jadi pimpinan pasukan. Bahaya ini pasukannya bisa amblas. Nah, karena keberaniannya sungguh di luar perkiraan umumnya manusia. Nah, ini seberani-beraninya orang itu nggak akan menempuh yakni sikap yang seperti itu karena ini terlalu berbahaya. Bayangkan mereka itu ribuan. Pasukannya Musailam al-Kadzab itu ribuan. Sementara Al-Bara bin Malik dia meluncur masuk ke Hadiqatul Maut itu seorang diri. Satu musuh 1000. Nah, apa enggak pasti mati? Nah, perkiraan kita ya, wah sudah pasti mati. Nah, dan memang dia enggak takut mati. Ya kalau ya ini hanya ada dua pilihan, saya membuka pintu ini atau saya mati. Dah, ini ada dua pilihan, saya membuka pintu ini atau saya mati. Wa fi lamhil basar jalasa Al-Bara bin Malik ala tursin faqad kana dhailal jismi nahilah wa nahilahu wa rafa'athu asyaratur rimah fa'alqathu fi hadiqatil maut bainal alafil muallafati min jundi Musailamah. Ya, akhirnya tubuh dia yang krempeng kurus ini dinaikkan ke mana ya ikhwah, ke tameng tersebut dan didorong oleh puluhan tombak dan dilempar ke dalam Hadiqatul Maut. Nah, masuklah dia di tengah-tengah ribuan musuh pasukannya Musailamah al-Kadzab. Fanazala alaihim nuzulas sa'iqah. Nah, dia akhirnya meluncur masuk ke Hadiqatul Maut. Nah, seperti petir yang menyambar. Nah, langsung jeder begitu dia, langsung masuk. Begitu mengejutkan, kok ada orang yang terjun dari atas nih. Nah, wa mazala yujaliduhum. Nah, begitu dia jatuh di Hadiqatul Maut itu, dia langsung yakni menyabetkan, mengobrak-ngabrik pasukan itu. Pokoknya namanya yang di situ nggak ada muslim, dia hanya muslim seorang diri, yang di hadapannya itu adalah orang-orang yakni murtad semuanya. Langsung dia ngawur pokoknya, sabet-sabetkan ke sana sini pedangnya. Nah, kena sopo, nah ngenai siapa dia nggak peduli, pokoknya yang jelas yang di hadapannya adalah musuh semua. Dia obrak-abrik pasukan itu sebisa dia. Wa mazala yujaliduhum amama babil hadiqah wa yu'mil fi riqabihim as-saif hatta qatala asyaratan minhum. Akhirnya dia bisa membunuh 10 orang. Nah, pokoknya dia nggak peduli, pokoknya pedang itu disabetkan ke sana ke sini. Nah, sampai akhirnya 10 orang tewas. Dan lumayan ya, sudah ada 10 orang yang jatuh, yang berada di pintu itu jatuh. Dia mulai punya ruang gerak untuk akhirnya dia bisa membuka pintu gerbang tersebut. Nah, wabihi bid'un wa thamanuna jirahah min baini ramyatin bisahmin au darbatin bisaif. Walaupun dia bisa membunuh 10 orang, tapi ternyata kondisinya ini sudah luar biasa, nggak karu-karuan. Ada 80 lebih sayatan pedang dan tusukan panah.
Jadi badannya itu wis gak karu-karuan. Panah menembus dirinya dan sabetan pedang yakni 80-an lebih. Nah, menggores badannya. Tapi dia bisa berhasil membunuh 10 orang. Masya Allah. Luar biasa keberaniannya, ya. Fatadaffaqal muslimun ala hadiqatil maut. Begitu pintu gerbang itu terbuka, langsung kaum muslimin menyerbu min hitaniha wa abwabiha wa a'malus suyufa fi riqabil murtaddin alla idzin bijudraniha. Langsung kaum muslimin yakni masuk menyerbu kaum musyrikin dan mengobrak-ngabrik mereka dengan pedang-pedang mereka. Hatta qatalu minhum qariban min 20 alfan wa wasalu ila Musailamah fa ardauhu sari'an. Ya, akhirnya mereka kaum muslim ini berhasil untuk yakni mengobrak-abrik dan menyebabkan tewasnya 20.000 pasukan Musailamah al-Kadzab, sampai akhirnya ke Musailamah al-Kadzab sendiri, sampai akhirnya mereka berhasil yakni menerjang Musailamah al-Kadzab. Humila al-Bara ibn Malik ila rahlihi liyudawa fihi. Ternyata al-Bara ibn Malik yang badannya sudah penuh dengan sayatan pedang, sabetan pedang 80 lebih. Nah, itu enggak mati. Luar biasa. Sudah seperti itu kondisinya, enggak mati dia. Dibawa pulang untuk diobati. Wa aqama alaihi Khalid ibnul Walid syahran yu'alijuhu min jirahihi hatta adzinallahu lahu bisyifa. Nah, Khalid ibn Walid yakni merawatnya, ya, mengobati lukanya hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia untuk sembuh. Ya, dia enggak mati. Walaupun ya perkiraan kita, perkiraan umumnya manusia 1 lawan ribuan itu mati, kira-kira 1 itu kira-kira mati. Tapi ternyata Masya Allah. Nah, memang takdir belum. Memang takdirnya belum mati dia. Wa kataba li jundil muslimin ala yadaihin nasr. Nah, yakni dengan wasilah keberaniannya yang luar biasa ini, akhirnya kaum muslimin pun menang. Kaum muslimin menang. Nah, ini karena ada 1 orang yang berani berkorban seperti ini, menyebabkan yakni kaum muslimin pun menang. Dhalla al-Bara ibn Malik al-Ansari yatuku ila syahadah allati fatathu yauma hadiqatil maut. Bara ibn Malik al-Ansari yang belum ditakdirkan mati sebenarnya sangat merindukan kematian, yang dia tidak berhasil memperolehnya di hadiqatul maut. Dia sudah berpikir bahwasanya dia akan mati dan dia sudah senang dia akan mendapatkan status syahid. Pikir dia seperti itu, tapi ternyata takdir dia belum mati dia. Wa tafika yahudul ma'arik wahidatan ba'da ukhra syauqan ila tahqiqi umniyatihil kubra wa haninan ilal lihaqi binabiyihil karim sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah peristiwa hadiqatul maut ini, dia terus aktif mengikuti peperangan-peperangan yang ada berikutnya dan berikutnya. Semuanya itu yakni dia lakukan karena saking rindunya dia untuk mewujudkan cita-citanya, cita-cita terbesarnya, yaitu mati di medan perang membela agama Allah. Dan karena rindunya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengen segera bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kana yauma fathi tustar min biladi Faris faqad tahassonal fursu fi ihdal qila'il mumarradah fahasarahum al muslimun wa ahatu bihim ihatatas siwari bil mi'sam. Ya, hingga pada akhirnya terjadilah sebuah peristiwa, yaitu peperangan penaklukan daerah Tustar, yaitu dari wilayah kekuasaan Persia, yang pada saat itu orang-orang Persia, pasukan-pasukan Persia
berlindung di balik salah satu benteng. Nah, benteng yang licin dan sangat tinggi. Ya. Kaum muslimin mengepung. Nah, mengepung dari semua arah. Falamma talal hisar wastaddal bala 'alal furs ja'alu yudallawna min fawqi aswaril qal'ah salasila min hadid ulliqat biha kalalibu min fuladhin hummiyat bin nari hatta ghadat asyadda tawahhujan minal jamri. Nah, akhirnya setelah mereka itu lama dikepung ya, setelah orang-orang Persia itu lama dikepung, lama kelamaan namanya orang dikepung itu nggak bisa apa-apa ya, mau berbuat ini nggak bisa, mau keluar nggak bisa, mau makan nggak bisa, mau ke warung nggak bisa. Nah, akhirnya mereka menempuh apa? Jalan apa? Mereka meluncurkan tali. Nah, dari dalam itu mereka meluncurkan tali, dari atas itu mereka meluncurkan tali yang di tali itu sudah diikatkan bara. Nah, ini besi yang sangat panas sekali. Nah, besi yang sangat panas sekali, yakni seperti bara api begitu ya. Bara api dari besi begitu. Diikatkan situ terus di apa ya? Nah, di apa namanya itu? Dipuntang-pantingkan begitu, dipuntang-pantingkan. Ada kalalib. Nah, dipuntang-pantingkan ya supaya kaum muslimin yang ada di situ itu pergi. Nah, fakanat tanshabbu fi ajsadil muslimin wa ta'alaqu biha fayarfa'unahum ilaihim imma mauta wa imma ala washkil maut. Yakni supaya besi apa tali-tali yang sudah diikatkan padanya besi panas itu ya bisa menyantol kaum muslimin ya, sehingga nanti mereka bisa ketarik dalam keadaan mati atau setengah mati. Fa'alika kullabun minha bi Anas ibn Malik ya. Maka salah satu bara api tadi, besi-besi yang panas tadi, salah satunya ada yang mengenai Anas bin Malik, yaitu saudaranya Barok ibn Malik. Fama in ra'ahu al-bara'u hatta wasaba ala jidaril hisni wa amsaka bisilsilatil lati tahmil akhahu wa ja'ala yu'aliju al-kullaba liyukhrijahu min jasadihi. Begitu Bara' ibn Malik melihat saudaranya tercantol api tadi, tercantol besi-besi panas tadi, maka seketika dia itu lompat. Nah, dia itu lompat ke dinding benteng tersebut, dan dia memegang rantai atau tali yang membawa saudaranya itu. Nah, sebelum saudaranya ditarik oleh pasukan musuh, dia berusaha ingin menyelamatkan. Wa ja'ala yu'alijul kullab, yakni besi-besi panas yang sudah mencantol ya, bahasa enaknya apa ya mencantol? Besi yang panas tadi yang sudah menggait mengambil saudaranya itu berusaha dia keluarkan. Besi itu dia berusaha untuk mengeluarkannya dari jasad saudaranya. Fa akhadat yaduhu tahtarik. Nah, wa tudakhin, sehingga tangannya pun terbakar dan mengeluarkan asap saking panasnya. Falam ya'bah laha hatta anqadha akhahu. Dia enggak peduli. Nah, demi untuk menolong saudaranya, dia tidak peduli. Wa habata ilal ardi ba'da an ghadat yaduhu idhaman laisa 'alaiha lahmun. Ya, akhirnya dia pun meluncur jatuh ke tanah setelah tangannya itu apa? Setelah tangannya itu enggak ada dagingnya. Nah, terbakar tangannya itu. Nah, Anda bisa bayangkan ya. Ya, ini bagaimana kalau Anda memanggang daging. Nah, ada daging, ada tulang. Saking panasnya itu, daging itu kan bisa dilepas dari tulangnya. Kalau sudah sangat matang ya, kalau sudah matang itu bisa dilepas. Itulah yang terjadi pada
Bara ibn Malik radhiyallahu taala demi untuk menolong saudaranya. Nah, wa fi hadil ma'rakah da'al Bara ibn Malik al-Ansari al-Bara ibn Malik al-Ansari Allah an yarzuqahu syahadah. Dalam peperangan ini Bara ibn Malik berdoa kepada Allah supaya memberikan karunia berupa mati syahid kepadanya. Fa ajaballahu du'aahu, Allah mengijabai doanya. Haitsu kharra sari'an syahidan mughtabitan biliqaillah, yakni di mana dia gugur syahid di dalam peperangan ini karena merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Naddarallahu wajhal Bara ibn Malik fil jannah. Nam wa aqarra ainahu bi suhbati nabiyhi Muhammad. Semoga Allah mencerahkan wajah sahabat yang mulia Bara ibn Malik radhiyallahu taala anhu di surga, dan membuat matanya sejuk senang karena menemani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa radiya anhu wa ardahu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun kita ayyuhal ikhwah azani Allahu wa iyyakum, mudah-mudahan kita bisa meniru semangat ya perjuangan Bara ibn Malik ini. Meskipun tentunya yakni level kita jauh dari level Bara ibn Malik dan jauh juga dari level para sahabat-sahabat yang telah disebutkan tadi. Namun ya, kita berusaha meniru sebisa kita walaupun tidak sama persis. Tasyabbahu illam takunu mithlahum innat tasyabbuha bil kirami falahu. Berusahalah untuk meniru-niru orang-orang yang mulia, karena berupaya untuk meniru-niru walaupun tidak sama persis itu adalah sebuah keberuntungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabi, bersama para rasul. Naam, alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Naam ayyuhal ikhwah, a'azakumullah. Baik, sebelum kita akhiri kajian kita ini, nah, barangkali ada yang ingin mengeluarkan faidah dari kisah ini, silakan. Apa kira-kira faidah yang bisa kita ambil dari kisah Bara bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu ini? Apa ya ikhwah? Mungkin di antara faidah yang bisa kita ambil darinya adalah apa? Bahayanya fanatik kedaerahan, ya, fanatik kabilah, unsuriyah. Nah, jadi mereka ternyata pasukan Musailamah al-Kadzab itu sebenarnya tidak mengimani Musailamah al-Kadzab, nggak percaya sebenarnya. Tapi mereka tetap berada di pihaknya Musailamah, memerangi kaum muslimin, karena Musailamah itu adalah putra daerah mereka. Mereka tahu Musailamah itu kadzab, dan mereka tahu Nabi Muhammad itu adalah hak, shadiq, tapi mereka lebih memilih si kadzab karena putra daerah mereka. Nah, jadi luar biasa ini fanatik kedaerahan, fanatik kabilah, nah, fanatik yang membabi buta. Nah, ini bisa menyebabkan orang itu kufur. Sebagaimana iblis pun sudah tahu bahwasannya Allah menciptakan dirinya dari api, menciptakan Adam dari tanah. Nah, dia tahu bahwasanya Allah lah pencipta dirinya. Nah, pencipta Adam juga. Nah, harusnya dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika disuruh bersujud kepada Adam, tapi karena dia merasa dirinya lebih baik, nah, jenis dia adalah lebih baik daripada jenis Adam. Dia adalah makhluk yang jenisnya lebih bagus menurut dia. Nah, maka ini menyebabkan dirinya kafir. Senada dengan pasukannya Musailamah al-Kadzab. Ini karena mereka merasa dirinya baik,
ya, merasa kaumnya, kabilahnya baik. Jadi mau apapun yang terjadi tetap dibela mati-matian. Apapun yang terjadi kabilahnya tetap dibela. Nah, merasa kabilahnya lebih baik, dirinya lebih baik, sehingga apapun dia lakukan meskipun dengan mengorbankan agamanya. Nah, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua apa ya ikhwah? Naam. Naam, la tanzuru ila ahadin bimujarrad syaklihi wa jismihi. Jangan remehkan penampilan orang ya. Nah, jangan melihat ya ini orang itu dari penampilannya. Bara ibn Malik ini penampilannya biasa. Orang nggak mengira bahwasannya dia akan bisa melakukan sesuatu yang sangat hebat seperti itu. Nggak orang nggak mengira dia akan bisa berbuat seperti itu. Nah, melihat tubuhnya yang kering, krempeng, kayaknya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi justru, nah tubuhnya yang kurus, kering itu ada kelebihan di situ. Dia bisa diangkat, di atas tameng, bisa dilempar. Nah, kalau orang gemuk, nggak bisa dilempar, susah ngelemparnya. Nah, baik, apalagi ikhwah. Ya ini berusahalah ayol ikhwah untuk mencintai orang-orang tertentu yang telah jelas nasibnya di akhirat, para nabi, para rasul. Semakin kita besar cinta kita kepada para nabi, para rasul, para sahabat, itu akan membuat kita itu rindu untuk berjumpa dengan mereka. Nah, dan itu akan membuat kita ini semangat di dalam beramal dan mengurangi rasa takut terhadap kematian. Terkadang orang itu takut mati. Nah, itu akan bisa berubah. Rasa takut terhadap kematian itu akan bisa berubah kalau di sana ada orang yang dia rindukan. Di akhirat sana, di surga sana ada orang yang dia rindukan. Contohnya Bara ibn Malik, dia nggak takut mati. Nah, tabiat manusia, naluri manusia, wajarnya manusia itu takut mati. Tapi kalau antum punya kekasih yang sudah mati, nah lebih duluan mati, mendahului antum, dan di surga sana tempatnya, nah maka itu akan membuat antum rindu pengen bertemu dengan mereka. Nah, mungkin pembahasan tentang kematian itu bisa berubah. Kalau awalnya orang membahas kematian itu dengan pembahasan yang mengerikan, menakutkan, menyedihkan, mungkin bisa berubah. Enak ya mati kayaknya, nanti kita bisa ketemu dengan Rasulullah, bisa ketemu dengan Abu Bakar, bisa ketemu dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nah, ketemu dengan kekasih-kekasih kita. Itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kenapa mereka nggak takut mati? Nah, justru mereka rindu. Nah, mereka rindu pengen menemani Rasulullah, bisa masuk surga, ketemu dengan Rasulullah lagi. Nah, yang ketiga ya ikhwah, faedah yang berikutnya atau yang keempat, yakni perlunya strategi ya, bukan hanya keberanian saja, tapi strategi, taktik itu perlu juga ya, bukan hanya sekedar konyol, maju saja, sekedar maju obrak-abrik enggak. Nah, tapi ada strategi yang perlu disusun. Makanya yakni Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu yakni membuat strategi seperti itu tadi, menunjukkan bahwasannya taktik itu perlu. Nah, dalam dunia peperangan dan dalam dunia dakwah, dalam dunia apa saja ayol ikhwah, itu tidak mengandalkan yakni semata-mata kekuatan saja, tapi juga perlu apa? Taktik, strategi, ya, cara, ya, teknik yang jitu juga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ayol ikhwah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.